Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara virtual. Semoga tidak mengurangi semangat belajar kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bujang Rahman MSI dan Ibu Dr. Anda Loliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya, Sofi Siva Safira, akan memandu jalannya presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 10 dengan materi yang akan kami sajikan, yaitu tentang pembelajaran menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Sebelum kami memaparkan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Ardira Bunga Pramesti, Wulan Ambar Asrofi, dan saya sendiri, Sofi Siva Safira. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ardira Bunga. Kepada Ardira Bunga, dipersilahkan. Yang pertama dalam model pembelajaran based learning itu ada model pembelajaran project based learning atau disingkat dengan PJBL. Model pembelajaran project based learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang berupa cara yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk apa yang di dalamnya, yaitu terdapat buku-buku, kurikulum, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran dalam pembelajaran PJBL ini adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur atau sistematika dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu, menurut Goodman and Stevers 2010 mendefinisikan Project Based Learning atau PJBL sebagai salah satu pendekatan pengajaran yang dibangun atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari untuk dapat dipecahkan secara berkelompok, di antaranya A. Pembelajaran Project Based Learning menurut para ahli. Menurut Sani 2014, mengatakan Project Based Learning dapat didefinisikan sebagai sebuah pembelajaran dengan aktivitas jangka panjang yang melibatkan siswa dalam merancang, membuat, dan menyampaikan suatu produk untuk mengatasi permasalahan dunia nyata. Menurut Kosasi tahun 2014, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai tujuannya. Menurut B pada tahun 2013 menegaskan bahwa Project Based Learning yaitu model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama dari suatu disiplin melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas bermakna lainnya, dan memberikan peluang siswa bekerja secara otonom, mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistis. Dari berbagai pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Project Based Learning adalah pembelajaran yang memerlukan jangka waktu panjang, menitik beratkan pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dari suatu pembelajaran, dan juga peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dengan membangun pengetahuannya sendiri. Selanjutnya, B. Karakteristik model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Buck Institute for Education pada tahun 2014 dalam pelajaran Project Based
project based learning memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, siswa dapat berusaha memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, siswa ikut merancang proses yang akan ditempuh dalam mencari solusi. Yang keempat, siswa didorong untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang kelima, siswa bertanggung jawab dalam mencari dan mengelola sendiri informasi yang mereka kumpulkan. Yang keenam, pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan dengan proyek yang dijalankan sering diundang menjadi guru tamu dalam sesi tertentu untuk memberikan pencerahan pada siswa. Yang selanjutnya, evaluasi dilakukan secara terus-menerus selama proyek berlangsung. Dan yang terakhir, siswa secara reguler merefleksiasikan dan merenungi apa yang telah mereka lakukan, baik secara proses maupun hasilnya. Selanjutnya, prinsip 2014 antara lain, keputusan atau sentralistik strategi belajar siswa di proyek. Pertanyaan atau masalah. Jadi pekerja proyek yang dilakukan oleh siswa bersumber dari pertanyaan atau persoalan yang menuntut siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Yang ketiga, investigasi konstruktif atau desain. Pembelajaran berbasis proyek terjadi proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk merumuskan pengerjaan atau otonom untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan guru. Baik, terima kasih Ardira Bunga. Selanjutnya saya sampaikan yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan dalam penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, untuk keunggulannya sendiri dalam penerapannya, yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka dalam melakukan hendaknya memberikan apresiasi sebagai wujud dari penghargaan atas hasil pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, meningkatkan kolaborasi atau bisa kita katakan sebagai kerja sama yang baik gitu ya. Mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran, dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu, serta sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dengan dunia nyata yang mereka temukan di kehidupan sehari-hari, misalnya. Kemudian melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajarannya. Kemudian untuk kelemahannya yaitu
memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan, kesulitan melibatkan siswa dalam kerja kelompok, kemudian yang terakhir yaitu membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Oke, itu tadi keunggulan dan kelemahan dari project based learning. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Wulan Ambar. Kepada Wulan Ambar dipersilahkan. Oke, saya lanjutkan. Cara membuat pembelajaran menggunakan Project Based Learning, PJBL, yaitu model pembelajaran ini dapat digunakan ketika pendidik ingin mengkondisikan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan menghasilkan sebuah karya berdasarkan permasalahan nyata atau kontekstual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Next. A, itu pembelajaran project based learning memiliki syarat. Yang pertama, pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, pendidik mampu memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Yang ketiga, pendidik harus terampil menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Yang keempat, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Yang kelima, pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan akan dilakukan. Kemudian tahapan umum pembelajaran menggunakan Project Based Learning, yaitu menurut Rais Dahlan Lestari tahun 2015, langkah-langkah mode pembelajaran Project Based Learning sebagai berikut. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang, atau start with the big question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang kedua, merencanakan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta pendidik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Tiga, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Lakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan untuk membantu pendidik dalam mengukur tercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, kemudian serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang kelima, evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Wulan Ambar. Itu tadi adalah 3 bahasan dari hasil diskusi kami terkait pembelajaran menggunakan Project Based Learning. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari suatu disiplin, melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya.
Kemudian memberikan peluang siswa bekerja secara otonom, mengkonstruksi belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya siswa yang bernilai dan realistik. Kemudian model pembelajaran based learning ini dapat menumbuhkan sikap belajar siswa yang lebih disiplin dan dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Model pembelajaran project based learning ini juga memiliki potensi yang amat besar untuk membuat sebuah pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Selain itu, project based learning ini memfasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi, lalu memecahkan masalah, bersifat student centered, dan menghasilkan produk nyata berupa hasil proyek. Adapun tahapannya yaitu yang pertama membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang, kemudian merencanakan proyek, menyusun jadwal aktivitas, mengawasi jalannya proyek adalah evaluasi. Baik juga kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.